Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini kita akan mencoba melakukan preview. Sebenarnya saya nggak begitu terlalu suka melakukan preview karena ya kayak melakukan apa ya ramalan. Jadi yang pasti karena saya ada bias gitu ya, sebagai pendukung Arsenal pasti saya akan lebih menjagokan Arsenal. Tapi nggak apa-apa karena ini menurut saya adalah pertandingan yang sangat penting ya, pertandingan kedua terakhir bagi Arsenal di musim ini, dan ya di kedua pertandingan ini kita semuanya harus punya tekanan untuk harus menang gitu ya. Apapun hasil pertandingan dari Manchester City besok tanggal 11 ya, mereka akan bertanding duluan, Arsenal nanti akan bertanding tanggal 12-nya, hari Minggunya. Oke ya teman-teman, sebelumnya channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe ya. Oke, tidak berlama-lama, kita akan preview pertandingan ini ya, untuk Manchester United ini melawan Arsenal yang akan berlangsung di Old Trafford ya. Jadi kita akan bertamu ke Old Trafford, ya, dan untuk teman-teman harus tahu ya, kita rekor di Old Trafford ini kurang begitu bagus. Jadi ya teman-teman bisa lihat kita di Old Trafford dari total 33 pertandingan yang pernah kita jalani, kalah 20 kali kita ya, hanya menang 5 kali dan 8 kali seri. Jadi Old Trafford ini memang bukan tempat yang menyenangkan bagi Gunners ya. Jadi bagi The Gunners ini, bagi Arsenal, Old Trafford ini bukan tempat yang punya sejarah yang bagus. Jadi ya kita hanya ada 5 kali kemenangan di sana, dan menurut saya juga ini pertandingan ya akan berjalan alot ya, walaupun kalau kita lihat ini dari sisi klasemen mungkin kita berbeda jauh Arsenal dengan Manchester United saat ini ya. Kita ada di peringkat 1 ya, bersaing dengan Manchester City untuk gelar juara Liga. Sedang Manchester United ada di peringkat 8 saat ini. Kalau menurut saya mereka masih punya potensi untuk memperjuangkan posisi untuk kualifikasi Europa League ya. Jadi masih bisa untuk mencapai Europa League. Dan yang pasti mereka juga perlu adanya satu gengsi untuk tetap berada di atas Chelsea, karena ini menurut saya kedua tim ini ya, Chelsea dan Manchester United ini adalah sama-sama klub pesakitan untuk musim ini ya, dengan masalah-masalah mereka yang sama-sama mendalam. Cuman untuk Chelsea sepertinya mereka mulai menemukan ritme mereka untuk bermain dalam pertandingan. Manchester United sampai sekarang masih belum menemukan ritme. Kalau menurut saya kemenangan-kemenangan mereka tahun ini banyak sekali yang bisa dibilang kemenangan-kemenangan beruntung gitu ya. Jadi permainannya jelek tapi bisa menang, ugly win lah gitu ya disebutnya. Jadi banyak sekali mereka menurut saya pertandingannya ya, mohon maaf nih, tapi bisa dibilang menang beruntung gitu. Jadi belum sampai saat ini menurut saya Manchester United belum menemukan ritmenya, ditambah lagi dengan masalah injury ya, masalah cedera pemain yang sangat banyak ini. Jadi ya ini satu masalah juga bagi Manchester United gitu. Tapi walaupun dengan demikian, dengan catatan kekalahan kita di Old Trafford, sejarah kita di Old Trafford, dan juga masalah cedera dari para pemain Manchester United, menurut saya ini juga bukan akan menjadi satu pertandingan yang mudah bagi Arsenal gitu ya. Jadi banyak yang bilang ini dengan kondisi Manchester United saat ini harusnya Arsenal bisa menang mudah. Banyak yang bilang juga ini akan menjadi balas dendam dari 8-2 gitu ya, rekor kekalahan kita 8-2 gitu. Menurut saya ini bukanlah pertandingan yang bisa kita kayak jadi pertandingan latihan. Menurut saya enggak.
menurut saya ini besok pertandingan akan tetap menjadi satu pertandingan yang alot. Kenapa? Karena energi rivalitas dari Manchester United dan Arsenal ini adalah energi yang tidak bisa tidak bisa diabaikan gitu. Menurut saya rivalitas dari Arsenal dan Manchester United ini melebihi dari rivalitas Manchester United dan Manchester City. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada saat dulu Manchester United mendominasi gitu kan, Manchester City itu masih klub yang bukan apa-apa. Dan ketika saat Manchester City naik gitu ya menjadi kekuatan yang dominan di EPL, saat itu Manchester United yang memang lagi anjlok gitu. Jadi ya bisa dibilang secara rivalitasnya memang tidak terlalu dalam sejarah antara United dan City. Jadi kalau dibanding dengan Manchester United dan Arsenal, energi rivalitasnya ini akan jauh lebih tinggi. Jadi menurut saya para pemain Manchester United pasti akan lebih ngotot mainnya. Ya teman-teman bisa lihat kemarin pada saat North London Derby ya, Arsenal melawan Tottenham. Satu kesalahan dari Arsenal itu membuat para pemain Tottenham itu langsung bersemangat. Yang tadinya mereka sudah letoy ketinggalan 3-0, tiba-tiba bisa mengejar untuk memperkecil kekalahan menjadi 2-3 gitu. Jadi ini menurut saya juga tidak boleh diremehkan dari Manchester United, energi rivalitasnya ini ya. Jadi menurut saya kalau kita sampai memberikan mereka kesempatan setipis mungkin, itu ya tetap mereka akan menemukan semangat. Jadi Arsenal harus memang benar-benar bisa mendominasi permainan sampai tidak memberikan kesempatan, bahkan sampai menit terakhir pertandingan kita harus berusaha untuk ke sana. Dan menurut saya juga tadi Manchester United tidak akan menyerah begitu saja para pemainnya, terutama karena tadi ini bukanlah pertandingan biasa menurut saya, bahkan bagi para pemain Manchester United yang kalau kita lihat kemarin pada saat melawan Crystal Palace, menurut saya mereka itu kayak udah menyerah gitu ya. Jadi kayak udah nggak ada semangatnya mau main, itu mau untuk apa gitu. Menurut saya itu tidak akan terjadi karena sekali lagi ini bukan pertandingan biasa, ini adalah pertandingan antar rival, dimana tidak boleh ya kalah sampai babak belur. Itu merupakan satu aib menurut saya. Jadi ya ini besok menurut saya pasti para pemain Manchester United ini akan menemukan semangat untuk memberikan perlawanan. Walaupun saya sebagai pendukung Arsenal, saya merasa bahwa besok ini bukan pertandingan mudah, pasti akan berjalan alot. Saya sendiri mungkin kalau disuruh kasih prediksi itu ya mungkin kita ngomong 2-0 lah. Arsenal menang 0-2 ya. Arsenal menang 2 gol. Jadi kita akan menang 0-2. Menurut saya pribadi nggak akan terlalu gede-gede banget lah, karena memang ya tadi sekali lagi saya yakin Manchester United para pemainnya akan menemukan semangat itu karena lawannya Arsenal gitu, rival mereka di tahun 2000-an gitu kan, di akhir 90-an awal 2000-an. Ini adalah memang pesaing ya, memang dua tim yang saling bersaing gitu kan, rivalitas Wenger dan Sir Alex Ferguson itu ya. Ya kalau kita mau ngomong tentang apa namanya sebentar untuk line up ya, menurut saya ini line up yang akan diturunkan oleh Arsenal. Tidak akan ada perubahan untuk selama 4 pertandingan terakhir ya, besok yang keempat. Pertandingan keempatnya besok ini, jadi menurut saya tidak akan ada perubahan posisi pemain. Tetap akan dikawal oleh Tomiyasu, Gabriel, Saliba, dan Ben White di lini pertahanan. Di midfield ini tetap akan diisi oleh Declan Rice, Thomas Partey, dan Odegaard ya, Martin Odegaard. Dan di depan tetap akan diisi oleh Trossard, Havertz, dan Saka gitu. Jadi menurut saya tidak akan ada perubahan pemain karena ini sudah bagian akhir ya. Jadi akan selalu menurunkan pemain terkuat, dan menurut saya ini adalah formasi terkuat Arsenal. Jadi ya sampai mungkin nanti pertandingan terakhir kita akan menurunkan
formasi ini sampai selesai. Cuman apakah kita akan bertahan counter attack seperti pada saat bermain melawan Spurs, ataukah kita akan bermain mendominasi? Kita akan lihat nanti ya. Karena Arteta ini kadang suka bikin kejutan yang biasanya secara umum 90% pertandingan itu akan berusaha untuk mendominasi pertandingan, tapi kadang-kadang dia suka iseng gitu kan, bikin lawan itu kaget dengan dia bermain counter attack gitu. Dimana Manchester United ini kan memang mereka strateginya counter attack. Kalau counter attack dilawan dengan counter attack, biasanya itu akan menjadi mampet strategi counter attack-nya gitu. Bisa jadi ini kalau Arteta mau membuat Manchester United kaget gitu kan, dan mungkin akan kesulitan untuk menemukan cara untuk mengalahkan Arsenal. Bisa jadi Arsenal untuk bermain transisi counter attack gitu ya. Untuk dari para pemain Manchester United sendiri gitu kan, yang saat ini banyak sekali mengalami badai cedera ya. Jadi Manchester United saat ini memang banyak sekali para pemain yang cedera. Cuman kita sudah dapat kabar ini ya, untuk Lisandro Martinez dan Marcus Rashford ya, itu kemungkinan besar akan bisa diturunkan untuk pertandingan nanti hari Minggu melawan Arsenal. Dan menurut saya yang terpenting ini adalah Lisandro Martinez. Yang pasti dia ini memang apa ya, jantungnya dari pertahanan Manchester United ini. Dia menurut saya yang ya tadi ya, menjadi jantung yang menjadi denyut dari pertahanannya Manchester United. Plus dari kabar yang beredar saat ini kan, Lisandro Martinez ini sebagai pemimpin di ruang ganti gitu ya, yang sangat vokal untuk membantu teman-temannya bisa menemukan semangat gitu ya. Jadi kembalinya Lisandro Martinez menurut saya akan sangat berefek besar bagi Manchester United. Untuk Marcus Rashford, walaupun banyak sekali kita lihat dia pertandingannya kurang memuaskan bagi para pendukung Manchester United ya, tapi Rashford ini kita tetap tidak boleh meremehkan. Kenapa? Karena kalau dia pas lagi bagus, pas lagi bersemangat, ini permainannya sangat bagus dan bisa mengancam sisi pertahanan kita. Ya kita harus mengakui pertahanan kita itu Rashford itu kan mainnya dia di kiri ya, dia akan ketemu nanti dengan Ben White dan Odegaard ya. Yang pasti sih ya mungkin akan bisa menyulitkan juga nih bagi Ben White dan Odegaard gitu kan di sisi kanan kita. Rashford kalau dia pas lagi main bagus bisa bermain ya, dia akan bisa membuat sangat kesulitan, membuat kesulitan bagi Arsenal gitu ya. Untuk pemain lain yang masih menjadi tanda tanya ini adalah Bruno Fernandes, Scott McTominay dan Luke Shaw, yang kemungkinan mungkin bisa diturunkan dalam kapasitas terbatas ya. Apakah dia diturunkan di awal lalu nanti diganti di pertengahan pertandingan, jadi di awal babak kedua, atau mungkin akan menjadi pengganti nanti yang turun di babak kedua ya, kita lihat. Ini adalah untuk Bruno Fernandes, Scott McTominay dan Luke Shaw. Karena untuk dari kabar yang ada ini mereka tingkat kebugarannya masih diragukan, jadi apakah bisa bermain ya kita lihat nanti gitu ya. Lalu untuk yang sudah hampir pasti, bukan pasti ya, tapi hampir pasti tidak bisa turun, itu adalah Rafael Varane, Anthony Martial, Victor Lindelof, Willy Kambuala, Harry Maguire dan Tyrell Malacia. Jadi ya masih banyak memang para pemain Manchester United yang tidak bisa turun. Tapi kalau dari saya, seandainya nanti misalkan Lisandro Martinez dan Bruno Fernandes bisa bermain, tentu ini akan amat sangat mempersulit permainan Arsenal gitu ya. Jadi ya tidak akan menjadi pertandingan yang walk in the park lah. Jadi bukan pertandingan yang akan mudah kita menangkan, mudah kita dominasi. Menurut saya nggak akan semudah itu. Menurut saya dengan energi rivalitas Arsenal dan Manchester United, ini akan menjadi pertandingan yang alot. Sekali lagi ramalan saya, bukan ramalan lah ya, prediksi ya, lebih tepat mungkin kita ngomong prediksi ya. Kalau saya mau disuruh memprediksikan pertandingan ya, Arsenal akan menang 0-2.
Ya itu aja sih dari saya ya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini atau pengen ada pendapat sendiri tentang pertandingan besok, boleh tulis di kolom komentar. Ya sekali lagi teman-teman, kalau suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Ya, itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Ya sampai jumpa di video kita berikutnya ya.